sudah sampai ke penghujungnya, kisah beribu duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang mengiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selaut dan syukurku hanyalah setitik nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, tapi pengampunan-Mu tak pernah berhenti. Bila selangkah ku datang padamu, 1000 langkah Kau datang padaku. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah beribu duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang mengiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selaut dan syukurku hanyalah setitik nikmat-Mu di bumi. Assalamualaikum pemirsa Jogja TV, apa kabar? Salam Indonesia. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dan akan bersama Anda selama 60 menit ke depan dalam acara Oase. Hari sekarang ini sore, hujan baru saja tiba dan kemudian hilang begitu saja. Akan datang esok harinya lagi. Di studio sudah hadir dua orang pembicara. Yang pertama adalah Gusti Joyo. Selamat sore Gusti Joyo. Assalamualaikum, selamat sore. Iya. Kemudian pembicara tetap kita, Gus Muhammad Basis. Apa kabar Gus? Alhamdulillah saya. Iya. Ini luar biasa sekali pemirsa. Tema yang kita angkat kali ini adalah Indonesia perlu bersin nasional. Anda boleh berinteraksi dengan kami nanti pada sesi kedua dan ketiga di nomor telepon 451-666-451777. Benarkah bahwa Indonesia perlu bersin nasional? Apa yang terjadi pada Indonesia sekarang ini? Ada momen spesial di tahun 2009 dan kita akan dengarkan pendapat dua tamu spesial kita. Iya, ini ke Gusti Joyo dulu yang pertama. Kalau melihat kondisi sekarang ini, bangsa Indonesia di tahun 2009 akan menghadapi
menghadapi banyak sekali peristiwa, Gusti Joyo. Nah, dalam pandangan Gusti Joyo, apa saja yang diperlukan bagi Indonesia untuk menghadapi peristiwa besar tersebut? Ya, terima kasih Mbak Evi. Sebetulnya kita itu sudah melakukan antisipasi, tetapi antisipasi ini nampaknya tidak dihayati oleh semua pemimpin maupun bangsa kita. Yeah. Pada waktu kira-kira 10 tahun yang lalu itu terjadi runtuhnya Blok Timur. Kemudian kita memasuki masa-masa reformasi. Kita sudah melakukan langkah-langkah yang sebetulnya cukup tepat, yaitu melakukan evaluasi dan analisis terhadap pembaharuan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita dengan merubah atau mengamandemen lebih populernya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu amandemen itu sebetulnya menyeluruh, ada aspek politik, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, dan ada aspek budaya. Bahkan laku-laku tentang pertahanan dan keamanan pun tersentuh di situ. Yeah. Tetapi dalam proses perjalanan akhir-akhir ini, atau bahkan 10 sampai terutama 5 tahun terakhir ini aspek yang menonjol hanya pada aspek politik dan aspek ekonomi saja. Sedang aspek sosial dan aspek budaya tidak begitu nampak, tidak seimbang dengan perubahan aspek politik dan aspek ekonomi. Gitu. Bahkan kemenangan Blok Barat yang ditandai dengan semakin mengglobalnya kehidupan kapitalis liberalis itu tidak pernah dijawab oleh bangsa kita dengan antisipasi sebagaimana dulu ada Blok Barat, ada Blok Timur. Bangsa Indonesia memunculkan antisipasi dengan mengintroduce adanya gerakan non-blok. Ya. Tetapi begitu Blok Timur runtuh, yang kemudian menonjol Blok Barat, kita tidak melakukan antisipasi apa-apa, tetapi akhirnya kita justru larut menjadi bagian dari kehidupan dunia yang semakin liberal dan kapitalistik itu. Iya, ini menarik sekali. Sekarang kita menjumpai adanya kegoncangan ekonomi global. Iya. Gitu. Di mana Amerika pun terjadi terseok-seok, gitu. Iya. Sehingga kehidupan ekonomi dunia hampir terseret ke hal-hal yang luar biasa terpuruknya. Iya. Kita mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja banyak sekali, dan ini kita baru merasakan di awal pengaruh dari global itu. Iya. Saya tidak tahu 2009 ini akan terjadi apa lagi. Tetapi kita setelah reformasi kita mengalami ada tsunami, ada gempa bumi, bahkan yang terakhir di Manokwari pun, gempa yang 7,6 Richter, yang itu tidak pernah terjadi. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya kan tanda-tanda zaman sebagai peringatan dari Yang Kuasa kepada kita. Tapi nampaknya kita menganggap itu peristiwa alam biasa saja. Tidak pernah kita mau melakukan introspeksi, sehingga kita mengantisipasi peristiwa-peristiwa itu hanya diantisipasi dengan aspek dohiriah saja. Kita berlanjut ke Gus Muhammad Bases. Kalau melihat pemaparan dari Gusti Joyo, bagaimana bahwa kondisi dunia sekarang ini, artinya bahwa bersin itu tidak hanya diperlukan bagi Indonesia, tapi bagi dunia ini, Gus. Esensinya bagaimana ini, Gus, tentang bersin nasional ini? Terima kasih, Mbak Evi. Saya banyak sependapat dengan Gus Joyo. Saya juga sering ketemu beliau. Karena Gus Joyo dengan saya kan seiman, seagama, setanah air kan, banyak sependapat. Satu jalur, satu arah. Ini, Mbak Evi, bahwa bersin itu kecepatannya kan 100 km per jam. Kalau wahai gitu, ngerti?
Dalam bersin itu kan saluran pernafasan, paru-paru, saluran kencing, anus segala macam itu, bahkan jantung terhenti sekian detik. Berhenti terus keluar. Dalam bersin itu kan kotoran keluar. Itu anugerah Allah. Seperti mata ada intip ini kan, ini oleh Tuhan dibuat untuk kipas. Terus bersin juga dibuat oleh Tuhan agar kita langsung terlontarkan kotoran-kotoran kita. Menyambung tadi Gusti Joyo mengatakan bahwa ada krisis global, ada gempa dan sebagainya. Itu merupakan bersin dari bumi. Bumi harus bersin dengan gempa, air harus bersin dengan banjir, angin harus bersin dengan puting beliung. Kita juga harus bersin. Kita punya harta harus bersin dengan zakat. Perut kita harus bersin dengan sakit perut. Mata kita harus bersin dengan picek dan seterusnya ya. Jadi kita harus bersin. Jadi pembicaraan kita sekarang ini bersin, Indonesia perlu bersin nasional adalah bagaimana kita sebagai warga bangsa Indonesia tetap harus sangkan paraning dumadi, artinya kita harus menyadari kita dari mana, sekarang berada di mana dan besok kemana. Jadi gini, para pemirsa, bahwa saya jadi ingat seorang sufi besar namanya Zunnun Al-Misri. Dia mengatakan begini, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhan dengan Tuhan. Menyambung tadi ke ngendiko bahwa sekarang ini yang begitu menonjol kepada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini satu, yang kiri, yang kanan cenderung meninggalkan pada aspek sosial dan politik, sosial dan budaya kultural. Nah begini, kita sekarang dipimpin atau di polisi dunia kan dia kuat adalah Amerika. Pax Americana. Jadi dan dengan George W. Bush-nya junior itu. Jadi bahwa sekarang ini dunia dihegemoni, dikuasai oleh Amerika dengan kapitalis liberalismenya itu jelas pada aspek ekonominya. Kalau kita bicara aspek ekonomi berarti kita sedang berimamkan Dajjal. Jadi Amerika itu Dajjal, mau nggak mau ya. Jadi moga-moga saya nggak dihukum ngomong begini. Jadi dalam hal ini ketika Amerika kena gonjang-ganjing sangat goyang, dia kan malu. Maka sangat malu, tadi Gusti mengatakan terseok-seok. Maka biar nggak malu, maka bantu Israel untuk gempur jalur Gaza, kan begitu. Jadi pada pengalihan perhatian dunia agar tadi saya bisa lihat di televisi bahwa Amerika mau mengirimkan bertonton senjata untuk Israel, juga mendukung Israel untuk terus menyerang Gaza yang sudah terbunuh sekitar 800 jiwa. Sehingga dalam hal ini ketika krisis global dalam hal ini oleh terjadinya krisis ekonomi yang sangat masif ini, maka kita sebagai bangsa dunia yang notabene di Indonesia ini ikut terseok-seok karena Amerika terseok-seok. Nah, dalam hal ini ketika kita terseok-seok dalam ekonomi, berarti kita sedang berimamkan Dajjal. Dajjalnya adalah ekonomi yang krisis tersebut. Nah, menurut saya alangkah baiknya di hari yang kesekian kita jangan melupakan sosial kultural kita agar kita menjadi orang yang eling laras bodoh. Sementara begitu Mbak Evi dan para pemirsa. Iya, kalau tadi pemaparan Gusti Joyo dan juga Gus Muhammad Basri sudah banyak bercerita tentang tentang dunia. Nah sekarang kalau melihat besok itu negara kita 2009 akan mengadakan pemilihan pemilihan legislatif dan juga pasti akan terjadi banyak orang ingin mencari perhatian dan kemudian kita lihat saja kampanye sampai beragam begitu luar biasa. Nah apakah saran yang paling baik bagi audien pemirsa yang ada di rumah, bagaimana menyikapi hal itu serta bersikap bagaimana gitu? Mbak Evi ya. Jadi bagaimanapun juga pemilu itu sudah berlangsung beberapa kali. Iya. Dan ini adalah pemilu kita yang mulai dengan sistem demokratisasi yang luar biasa. Saya kira pemilu yang demikian luar biasa dan kompleks seperti di Indonesia ini ya baru terjadi di Indonesia, belum pernah terjadi di negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga bangsa itu memang sebaiknya kita tetap menggunakan hak pilih kita karena itu hak utama dari kita sebagai warga negara. Gitu. Tetapi perlu kedewasaan kita berpikir, tidak hanya sekedar emosional, betul-betul memilih karena ini
akhirnya nanti kita memilih orang, apakah orang yang anggota DPR atau orang yang anggota DPD atau orang yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, itu harus betul-betul dipilih orang yang benar. Jangan hanya sekedar menuruti emosinya saja. Iya. Janji-janji bisa saja terjadi di mana-mana, tetapi kita sebagai warga negara yang sadar akan nasib negara kita 5 tahun mendatang harus betul-betul sadar. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Oase. Terima kasih Anda masih bersama saya di Oase, pemirsa. Kita kembali kepada bincang-bincang kita. Anda boleh berinteraksi dengan kami di nomor telepon 451666 dan 451777. Tema yang kita angkat kali ini adalah Indonesia perlu bersin nasional. Jika Anda sependapat atau Anda punya pikiran yang berbeda, silahkan bertelepon kami dan berinteraksi serta berdialog dengan dua pembicara kami yang ada di studio. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada audien kita dari Akademi Kebidanan Yogyakarta. Iya, selamat sore ya semuanya. Iya, kita kembali ke Gusti Joyo dan Gus Muhammad Basis. Kalau begini Gus, apa yang terjadi pada negara kita, gempa seperti tadi yang diutarakan oleh Gusti Joyo sebagian di Papua dan lain-lain, apakah itu sudah cukup ataukah nanti masih perlu bersin lagi kita? Berbahaya sekali, ngeri saya Gus. Begini Mbak Evi dan para pemirsa, bahwa kita ini juga perlu bersin jelas. Ya, perlu bersin, mata kita juga perlu bersin dengan sakit mata, kita juga mules, disentri itu sakit, itu juga bersin. Terus kita juga sering migrain, pusing juga bersin. Jadi Indonesia perlu bersin. Sudah disikat ya, dulu Aceh, terus DIY, kemarin Manokwari dan seterusnya, Puting Beliung dan seterusnya. Yang terpenting untuk tahun 2009 adalah dua hal. Pertama, kita kembali diri kita masing-masing. Yang kedua, kita perlu eling lan waspada. Dua ini. Jadi kenapa kita diajar oleh Tuhan dengan peringatan-peringatan dan mungkin azab dan seterusnya, itu merupakan hasil dari ulah kita sendiri. Allah tidak kejam. Jadi saya tidak percaya kalau ada orang mengatakan Allah kok kejam, sholat 5 waktu, tahajud, duha, puasa dan sebagainya tetap miskin, yang tidak sholat tidak puasa malah kaya. Itu berarti Tuhan tidak adil, itu keliru ya. Itu semua dalam sirullah, dalam rahasia Allah. Jadi pertama kita kembali ke diri kita, yang kedua kita eling waspada. Jadi bagaimanapun, seperti saya berwasiat kepada diri saya juga kepada semua pemirsa, untuk kembali ke diri kita adalah selalu saya ulang-ulang bahwa kita mendengarkan suara batinnya kita, God spot kita. Artinya bahwa kita yang merupakan ruh dalam diri kita merupakan titipan Tuhan, itu harus diarahkan untuk selalu ke kanan, ashabul yamin, golongan kanan seperti baik. Saya kasihan dengan Israel, Mbak Evi dan para pemirsa, karena Israel itu kan mungkin merasa dirinya bangsa Yahudi yang bangsa harus unggul, harus menguasai dunia, dan dia kebetulan oleh Tuhan ditakdirkan dekat dengan Amerika yang sangat hegemonis, artinya sedang menguasai dunia. Saya yakin bahwa kesatuan Amerika, kesatuan Israel jelas tinggal tunggu waktu. Seperti dulu misalnya Bizantium juga pernah jaya hancur, terus Romawi juga hancur, terus Alexander Agung juga hancur. Jadi saran saya untuk diri saya dan orang-orang Israel yang barangkali dengar sampai ke sana, coba kita kembali ke diri kita untuk bagaimana caranya kita mengemban amanah ruhani kita bahwa kita harus berbuat baik. Jangan usah membunuh orang, bunuh kecoa aja nggak boleh, bunuh semut aja nggak boleh, bunuh tikus saja kalau memang mengganggu. Apalagi membunuh orang dalam waktu setengah bulan 800 orang. Berarti kan manusia kayak lalat. Pertama itu. Yang kedua, eling lan waspada, artinya bahwa saat begjane wong kang khilaf, wong kang keliru, yaitu wong kang eling lan waspada. Artinya seberuntung-beruntungnya orang yang salah adalah orang yang ingat dan waspada. Itu. Jadi saya kasihan dengan orang Israel dan Amerika. Dia merasa lagi senjatanya kuat, lagi ekonominya sangat kuat, terus pongah, sombong, takabur dan sebagainya. Tidak pernah memandang bumi, memandang langit. Tinggal tunggu waktu kehancuran. Nah, seperti Soviet dulu, Blok Timur hancur, ya kehendak Tuhan juga. Jadi dua hal tadi saya kira itu merupakan wasiat buat diri saya dan para pemirsa dan buat kita semua. Yang lain, Mbak Evi dan para pemirsa, bahwa bagaimanapun kita ini kan dilahirkan dari kosong.
Kan nggak ada orang lahir terus pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, nggak ada. Dari nol. Kita mau meninggal harus pakai jas, dasi, terus lubang untuk mobil, untuk emas kan nggak ada. Jadi Iya. kita datang dan pergi telanjang bulat seperti kita mandi. Jadi dalam hal ini kita harus sadar. Kita sadar, dan yang terpenting coba kita sekarang kembali ke diri kita dan kita membuang sekte-sekte kita. Kita membuang sekte kita membuang aliran kita membuang perbedaan kita mencoba membantu korban-korban yang sedang sengsara. Ya dalam hal ini ya mungkin Palestina. Saya mengajak para warga, para pemirsa untuk bagaimana caranya kita singkirkan semuanya, kita bantu dengan nurani kita bangsa yang sedang tertindas. Meskipun Hamas juga menyerang. Tapi ketika sudah begitu ya dengan luka menganga, dengan simbah darah, dengan kepala lepas, kaki lepas, Israel tetap akan menyerang, Amerika tetap mengatakan bahwa akan mengirimkan bertonton senjata. Ini keliru menurut saya. Jadi begitu. Iya. Pemirsa, itu tadi ya, kita banyak ngobrol tentang bagaimana Palestina, Gaza, dan perlunya bersin, serta banyak hal yang terjadi di dunia. Anda bisa berinteraksi dengan kami pemirsa. Kami menunggu. Kami akan menyediakan hadiah spesial yang dipersembahkan oleh Bakti Nusantara. Silakan Anda menelepon ke 451-666-451-777. Kami menunggunya. Iya, ini kepada Gusti Joyo. Kalau melihat mendengar pemaparan dari Gus Muhammad Basis tadi tentang Eling dan Waspodo, kemudian posisi dunia, posisi Indonesia dan Yogyakarta ini, kira-kira kita berada di mana ini sebenarnya? Ini terus terang saja kondisi kita ini sebetulnya lagi sulit. Oleh karena itu nampaknya untuk ke depan memang kita harus memasuki satu dunia baru atau peradaban baru gitu. Ini justru sekarang menjadi tantangan kita karena seperti tadi saya mengatakan dengan dominasi blok barat yang liberalis kapitalis itu sebetulnya kita punya senjata untuk melakukan antisipasi, yaitu dengan senjata budaya. Nah, kalau kita mengangkat pemahaman budaya, kita akhirnya kan bisa berdialog dengan negara-negara maju, apakah itu Jepang, apakah itu Eropa, dengan latar belakang budaya, sehingga kesederajatan dan martabat manusia itu menjadi pandangan utama. Tidak memandang masalah negara miskin, negara kaya, negara industri, dan negara non-industri. Nah, tetapi nampaknya kita terlena, gitu. Sehingga aspek-aspek budaya yang kita sebetulnya miliki, kita kaya, gitu, tetapi tidak kita manfaatkan. Belum kita manfaatkan. Nah, ini mungkin yang akan mendorong kita untuk membangun satu peradaban baru. Kalau dulu kita mengenal dengan garis non-blok itu hanya pendekatan politik. Nah, kalau ini mengatasi ini, kita menggunakan pendekatan budaya. Mengangkat masalah-masalah martabat dan harkat manusia, humaniora, sehingga kita tidak lagi membedakan antara negara maju, negara terbelakang, negara kaya, negara miskin, tetapi bagaimana kita sesama umat manusia di dunia itu mempunyai martabat harkat yang setara. Nah, disitulah dialog di antara kita yang mungkin bisa menyejajarkan kita untuk mengantisipasi peradaban dunia ke depan. Gitu. Iya, ini luar biasa, cita-cita yang luar biasa. Mungkin seperti itulah gitu. Ya mungkin saja Pak, ini mimpi saja gitu. Iya, kita bisa menyuarakan itu dan memulai dari Yogyakarta. Kalau dulu waktu reformasi kita mempunyai slogan dari Yogyakarta untuk Indonesia. Nah, mungkin sekarang kita angkat dari Jogja untuk dunia. Nah, itu siapa tahu ya. Sekali, ya. Pemirsa, ini memikat sekali. Kalau Anda ya kebetulan menonton kami, silahkan berinteraksi dengan kami di 451666 dan 451777. Ada pembicaraan luar biasa di sini dan sayang sekali kalau Anda tidak bergabung karena kami menyediakan hadiah khusus untuk Anda yang dipersembahkan oleh Bakti Nusantara. Saya tunggu pemirsa. Iya, ini kembali ke Gus Muhammad Basis. Kalau mendengar pemaparan Gus Tijoyo, Gus Muhammad Basis barangkali ingin menambahkan? Ya. Saya menambahkan bahwa dari era kehidupan Nabi Adam sampai nanti kiamat,
itu kan sebenarnya peradaban itu kan paralel sebenarnya. Contoh misalnya, kita kan manusia, jelas berperadaban. Kalau ayam, kambing, sapi kan enggak ya. Tapi begini, bahwa peradaban merupakan sebuah paralel, artinya dalam paralelisme kultural ini kan sebenarnya corongnya satu, Mbak Evi dan para pemirsa. Artinya bahwa corong itu adalah corong kebaikan. Tadi menyambung Gus Jawa bahwa kesetaraan, kesederajatan, terus jangan sampai ada klaim itu negara sangat kaya, negara sangat miskin, negara maju, negara terbelakang. Itu suatu ketika harus dihindarkan dalam arti bahwa itu akan terus menciptakan gap. Nah, kembali ke peradaban, bahwa peradaban dari awal sampai nanti ujung, sampai nanti akhir adalah satu, yaitu terwujudnya sebuah tatanan baru yang di sana budaya atau peradaban yang kinasih, yang sederajat, yang setara, saling menghargai, saling mengasihi harus diutamakan. Dalam hal ini, maka kejadian-kejadian yang menimpa kita bahwa terjadinya gempa, terjadinya puting beliung dan sebagainya, itu kan karena tidak ada kesederajatan, tidak ada kesetaraan, bahwa Tuhan mengikuti pikiran manusia dalam arti bahwa ketika kita berdoa untuk yang tidak ada doa yang buruk, semua doa adalah kebaikan. Artinya bahwa dengan kebaikan itu adalah wujud dari keseimbangan. Peradaban merupakan buah dari keseimbangan. Peradaban merupakan buah dari kebaikan-kebaikan. Jadi menyambung itu saja mengatakan bahwa bagaimanapun dalam kita meniti dan menuntut serta masuk dalam peradaban itu, yang dipentingkan adalah bagaimana masing-masing individu mengutamakan kepada kinasih, saling menghargai, merasa sederajat. Jangan merasa kayak misalnya dulu zamannya Hitler. Hitler itu kan bangsa Arya yang harus menguasai dunia, akibatnya genosid ya, membunuh jutaan Yahudi. Dan sekarang barangkali maaf Israel merasa bahwa Israel harus memang ini ulah nafsu kan ya, nafsu amarah, alwamah dan mutmainah dan seterusnya. Jadi kita mencoba mutmainah dalam arti kita mengutamakan ketenangan, ketentraman dalam arti yang positif. Bukan kita tentrem ayam terus ngorok terus tidur. Tapi kan ayam yang maju kan gitu. Kayak biasanya kan ayam yang maju kan gitu. Jamaah ini begitu. Oke. Iya, ini jadi menarik sekali. Ada pertanyaan tidak di yang jadi audien di sini dari Akademi Kebidanan Yogyakarta? Iya. Oh iya, pemirsa, kami menunggu Anda untuk menelepon ke nomor 451666 451777. Kita berdiskusi tentang banyak hal, pemirsa. Sayang sekali jika Anda tidak berinteraksi dengan kami karena kami menyediakan hadiah khusus untuk Anda yang dipersembahkan oleh Bakti Nusantara. Kita kembali ke perbincangan kita, Gusti Joyo. Kalau melihat sekarang ini banyak orang yang tidak sadar apa yang diberikan kepada Tuhan, ya. Teguran-teguran bersin-bersin itu tadi gitu kan. Orang jadi kalau sudah melihat harta benda, kemudian mimpi, jabatan dan lain-lain, orang jadi lupa dan menghalalkan segala cara. Dalam persepsi Gusti Joyo bagaimana? Ya, saya ingat juga beberapa pesan-pesan dari beberapa tokoh ulama kita ya, bahwa dunia ini ternyata memang individualistisnya semakin menonjol gitu. Kemudian materialistisnya juga semakin menonjol. Gitu. Nah, ini memang kita harus kembali kepada hakikat ajaran-ajaran di dalam kehidupan keberagamaan kita. Saya tidak menunjuk apakah walaupun saya Muslim gitu ya, tetapi ini tidak dipegang oleh kelompok Muslim saja, tetapi semua agama saya kira mengajarkan bagaimana kita bersyukur bahwa kita sekarang ini diberi kemuliaan hidup. Nanti akan kita lanjutkan lagi Gusti Joyo. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Oase. Terima kasih Anda masih bersama saya di Oase, pemirsa. Silakan Anda menelepon ke 451666451777. Kita sedang berdiskusi tentang Indonesia perlu bersin nasional. Kami menunggu Anda karena kami juga menyediakan hadiah yang menarik untuk Anda. Kita kembali ke studio, pemirsa.
sebelum nanti ada pertanyaan dari audien yang ada di silakan. studio Gusti Joyo. Saya lanjutkan sedikit. Iya. Dari situasi kondisi itu, selain kita bersyukur bahwa kita masih diberi nikmat sampai hari ini ya, tetapi bagaimanapun juga kita kan juga harus mampu mengintrospeksi diri. Iya. Apa sebetulnya yang sudah kita lakukan dan apa yang belum. Nah, ini termasuk bersin nasional tadi itu. Itu kan melihat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, apakah kita menganggap itu hanya sebagai suatu itu peristiwa alam gitu. Yeah. Tetapi tidak ada sesuatu yang menyentuh hati kita yang kita mengambil hikmahnya dari berbagai peristiwa itu. Kalau tsunami itu jelas tanah diguyur air dari samudera gitu. Sedang gempa bumi itu tanah bumi diguncang seperti itu. Kita terima penelpon dulu ya. Silakan. Mohon maaf Gusti Joyo. Iya, selamat sore Pak Purwanto di Turi. Ya, selamat sore. Iya, silakan Pak Purwanto. Gusti Joyo dan Gus Muhammad ini dalam membicarakan kebudayaan, sebetulnya kebudayaan yang ada di Indonesia ini bukankah kebudayaan campuran? Bagaimana kita bisa mengikuti gejolak kebudayaan dunia yang sedang global ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Purwanto. Monggo. Iya, Pak Purwanto, terima kasih sekali. Kalau kita menelaah, mengkaji perubahan pendekatan kita, terutama ini lontaran dari Ngersa Dalem ya, di mana dulu puncak-puncak kebudayaan nasional kita itu dimulai dari puncak-puncak budaya daerah. Itu ternyata juga gagal setelah reformasi. Ngersa Dalem mengajak untuk kita melakukan retrospeksi dengan mengangkat kearifan budaya lokal. Nah, ternyata kalau kita mengkaji secara mendalam kearifan budaya lokal itu, apakah itu Jawa, apakah itu Sumatera, apakah itu Kalimantan, apalagi Papua saja, dengan kearifan budaya lokal itu back mind kita semua sama. Semua yang dimaksud dengan kearifan budaya lokal itu mesti nilai-nilai kebaikan di dalam hidup. Nah, ini bisa menjadi standar nasional kita untuk kita angkat. Itulah modal dasar kita untuk bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa kita ada bangsa berbudaya Melayu, ada berbudaya Jawa, ada berbudaya maritim, ada yang berbudaya Melanesia. Tetapi kalau kita kaji back mind-nya dengan kearifan budaya lokal, itu semua adalah kehidupan yang terbaik bagi daerahnya apa. Itu bisa diangkat di dalam satu kesepakatan budaya bangsa, budaya nasional. Kita pernah mengalami yang namanya Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Itu sebetulnya kearifan budaya lokal yang sudah dijadikan satu. Tetapi apakah itu pernah kita sadari dan pernah kita operasionalisasikan? Nah, ini kan introspeksi kita. Sampai sejauh mana kita mampu menghayati, mengambil hikmah, dan mensosialisasikan dan mengoperasionalkan Sumpah Pemuda itu. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Ini produk kita sendiri. Itu menarik sekali ya, menarik sekali. Sebelum Gus mau menambahkan, kita dengarkan dulu dari salah satu penanya di studio. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Nama saya Marta Emayanti, saya dari Akademi Kebidanan Yogyakarta. Yang akan saya tanyakan di sini, kita kan sudah tidak asing lagi, banyak sekali kejadian yang terjadi bukan di negara kita aja, tapi di luar negeri juga, dari kasus bencana mulai dari Israel dan sekarang Palestina. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana pendapat dari Gusti Joyo untuk menyikapi tragedi yang terjadi di Palestina saat ini.
Terima kasih. Kita terima penelpon yang ada di rumah dulu. Halo, selamat sore Bundari. Silahkan. Selamat sore Ibu. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu semua. Gini, langsung mau saya tanya aja. Aksi solidaritas untuk dalam rangka membantu Palestina itu dengan acara memboikot produk-produk dari mana Amerika itu sebetulnya bagaimana itu? Karena banyak saudara kita juga yang ikut mencari nafkah di salah satu perusahaan-perusahaan Amerika. Apakah itu juga sudah termasuk menjadi salah satu budaya masyarakat juga gitu aja? Ya, Iya, terima oke. kasih. Terima kasih Bundari. Monggo silakan. Tadi soalan ya Mbak Vian, Pak Pemirsa. Iya. Jadi soal budaya. Jadi begini, tadi Pak Pak Purwan. Purwan. dari Klaten ya, Klaten. Jadi kita tidak sulit untuk mengamalkan atau mengalami atau ikut terlibat dalam sebuah kebudayaan. Jadi dalam nation building ini, pembangunan budaya nasional itu, kita tidak bisa misalnya harus murni dari Barat ya, atau murni dari Islam atau murni dari lokal. Tidak. Yeah. Yang ada adalah bolehlah ya mungkin sinergisitas, ya kan, boleh kolaborasi, boleh koalisi. Yang ada adalah kearifan betul, kearifan kita mengikuti atau mengamalkan atau menghayati budaya mungkin dari Barat ya, mungkin dari Islam, mungkin dari lokal setempat. Jim Garrison, seorang guru besar budaya sosial budaya di Amerika mengatakan bahwa globalisme tidak akan jalan dimanapun tanpa adanya bantuan atau mungkin rembesan atau mungkin masukan dari kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu segala-galanya. Tadi harus dalam ngetikop itu benar bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa yang paling baik adalah budaya Barat, Amerika, Inggris, Eropa. Yang paling baik adalah budaya Islam, yang paling adalah budaya Jawa, Kalimantan. Bukan. Yang ada adalah kearifan kita. Jadi budaya itu tumbuh dari akar hati God's word. Dari kearifan batinnya kita yang suci, yang jernih, untuk masuk ke dalam sistem kultural tersebut, dan kita betul-betul harus bijak. Jadi mudah ya menurut saya untuk hanya persoalannya gitu, Joy dan Baik dan Pak Pirsa. Indonesia memang kurang jelas. Ini kiblatnya kemana gitu loh. Jadi Indonesia ini kan satu kaki di laut, satu kaki di darat. Kadang kita ke Amerika, kadang ke Mekah, itu amburadul ya. Jadi mungkin Indonesia itu kayak kiai korupsi dan sebagainya kan kita nggak bisa. Jadi yang betul adalah kita arif, tidak munafik, kita jujur pada diri sendiri. Artinya kiblatnya pada Allah SWT. Pertama, yang kedua tadi Mbak Dari mengatakan kalau boikot produk bagaimana? Jangan main boikotan lah. Golput juga dosa, boikot juga dosa. Jadi kita ini arif, jangan mudah. Yang salah itu Israel, bukan KFC, bukan McD. Kalau itu promosi malah. Jadi bagaimanapun juga itu kan sudah usaha bangsa kita sendiri. Betul, usaha. Walaupun kita membeli franchise dari orang Amerika, tapi perusahaan itu kan tetap harus berjalan. Karena berjalan atau tidak, pengusaha yang sudah orang kita sendiri kan tetap harus bayar franchise itu. Jadi kalau itu kan, kalau kita memboikot produk itu sebagai produk Amerika, berarti kan merugikan pengusaha bangsa kita sendiri. Dan kasihan karyawannya. Itulah. Jadi kearifan ya. Kearifan semua. Nyambung ke pertanyaannya Yang tadi pertanyaan Mbak itu tadi agak terlupa saya tadi. tentang peristiwa banyak yang terjadi di dunia sekarang ini. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, bagi kita ya tentunya sesuai dengan kearifan budaya lokal kita, budaya bangsa kita, bahwa kita itu memberikan toleransi kepada siapapun yang sedang menderita karena ulah orang lain. Itu kita kan masih harus membela. Itu. Olah yang disengaja atau tidak sengaja? Olah yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu. Bagaimanapun juga itu menjadi kewajiban kita untuk memberikan kepedulian, memberikan backup. Apakah backup itu bisa berupa semangat, apa bisa berupa bantuan dalam bentuk materi, atau mungkin kekuatan-kekuatan politik maupun orientasi yang lain untuk mengentaskan makna daripada ketertindasan itu. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita buka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita
kita kan sudah mempunyai semangat Iya. bahwa kemerdekaan itu pada dasarnya kan satu hal yang hakiki, yang menjadi perjuangan kita. Nah, kita menghargai semua negara yang ingin merdeka, dan kita ingin memberantas semua negara yang menindas. Siapapun itu, bentuknya apapun itu. Jadi kita juga tidak melihat ini ada aspek agama atau tidak, itu masalahnya seperti Palestina itu bukan perang agama. Iya, kita terima telepon dulu, Sujoyo. Halo, selamat sore Pak Hanung di Jalan Pramuka. Iya, selamat sore. Silakan Pak Hanung. Iya. Selamat sore Pak Sujoyo. Sore. Dan Gus Mo. Menarik sekali perbincang mengenai budaya kali ini. Yang ingin saya tanyakan adalah sekarang kan banyak para pemuda-pemuda yang mungkin sudah tidak mengenal dengan kebudayaannya sendiri-sendiri. Nah, kita mungkin bisa ambil contoh di negara Jepang. Di sana maju dengan teknologinya, tapi tanpa meninggalkan kebudayaan sendiri-sendiri. Nah, mungkin yang saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan sikap kebudayaan kita agar anak-anak muda yang sekarang itu bisa lebih concern terhadap kebudayaan kita sendiri. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Hanung. Monggo, Gus Sujoyo. Ya, diperbanyak dialog budaya. Itu sebetulnya juga sebagai itu salah satu cara saja. Tetapi bagaimanapun juga peningkatan kualitas pendidikan itu menjadi nomor satu. Karena bagaimanapun juga kehidupan bangsa ini semakin maju, peradaban semakin semakin berkembang, kemudian dialog global, hubungan antara negara satu negara yang lain yang tadi saya aturkan tadi semakin berkembang, semakin dahsyat. Itu menuntut peningkatan kualitas manusianya, baik dalam konteks penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya maupun dalam konteks kesejahteraannya. Kalau itu ternafikan, itu yang terjadi akan selalu anarkis. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mengajak peningkatan kualitas itu, baik penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan kesejahteraan itu menjadi concern kita. Nah, inilah makanya di dalam undang-undang dasar kita, di dalam peraturan perundangan kita sudah ada bagaimana pendidikan nasional itu diatur, bagaimana kita juga menjalani kehidupan itu dengan dialog terbuka dan lain sebagainya. Marilah itu jangan hanya sebagai senjata atau sebagai dianggap sebagai sarana atau alat saja, tetapi semua harus kita hayati menjadi hikmah bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita yang semakin maju, kita akan dituntut untuk semakin mampu berinteraksi sosial secara kualitatif pula. Iya, ini menarik. Monggo silakan. Kalau sederhana, Mbak dan pemirsa tadi, Pak Hanung ya. Jadi untuk kita bisa menyaring agar kita komprehensif dalam berbudaya di Indonesia, kita menjadi budaya Indonesia, kita hanya satu hal, sayek sanet, ya stakeholdernya, ya seluruh para pejabatnya, ya mungkin presiden, juga legislatif dan semua unsur-unsur masyarakat sayek sanet untuk memelihara budaya yang ada. Jadi begini, contoh misalnya seniman kita, contoh yang artinya dengan menayangkan berbagai hal yang mungkin penuh kekerasan, penuh pornografi dan segala macam yang itu ditonton jutaan warga, ini akan mengikis budaya ketimuran kita, kearifan lokal kita. Jadi menurut saya itu, Mbak Evi, sayek sanat itu. Oke, iya. Terima kasih kepada Gus Sujoyo sudah rawuh di Jogja TV. Terima kasih juga Gus Muhammad Basis. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita tentang Indonesia perlu bersin nasional. Betapa bahwa diri kita harus bisa memaknai apa yang terjadi di sekitar kita dan kemudian menentukan kita hendak kemana. Saya Evi Idawati undur diri. Terimalah salam saya, Indonesia.